bagaimana jika wanita haid sementara sudah masuk waktu salat? Apakah dia wajib mengqadha waktu salat tersebut? Ya, demikian juga sebaliknya jika wanita bersih di waktu salat Isya, apakah dia wajib salat Isya dan juga mengqadha salat sebelumnya, salat Maghrib? Ini dua permasalahan yang perlu diketahui, ya. Dua permasalahan tentang qadha salat berkaitan dengan haid. Tapi permasalahan pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah jika wanita bersih, jika wanita haid setelah masuk waktu salat, apakah dia wajib mengqadha salat tersebut? Salat tertentu, ya. Apakah jika sudah bersih, wajib mengqadha, ya, salat tersebut? Saya kasih gambaran. Misalnya seorang wanita, dia haid jam 12:30. Dia belum sempat salat zuhur. Contoh, ya. Contoh, wanita haid jam 1 siang, sementara dia belum salat zuhur. Belum sempat salat zuhur. Baik. Apakah wajib mengqadha zuhur nanti? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilaf, ya. Ada yang mengatakan iya, wajib. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib. Yang ketiga memerinci, ya, jika dia sengaja menunda hingga waktu salat mau habis, lalu dia haid, maka wajib qadha. Dan saya lebih condong pada pendapat ini, ya. Baik, saya akan jelaskan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita perhatikan sini, zuhur misalnya, zuhur jam 12 misalnya, asar ini jam 2, asar misalnya jam 15, jam 3, ya. PM, ya. Jam 3 misalnya, ya. Berarti antara zuhur dan asar ada 3 jam. Ini ada 3 jam. Ada 3 jam. Wanita, dia boleh sholat kapan saja, ya. Wanita boleh sholat misalnya jam 1, boleh, ya. Ada 3 jam. Dia boleh sholat jam 1, dia boleh sholat jam setengah 2, dia boleh sholat jam 2, dia boleh sholat jam setengah 3, dia boleh sholat jam 3 kurang seperempat. Karena waktu sholat bagi dia adalah waktu muwassa, waktunya panjang. Dia boleh sholat kapan saja. Kalau seorang wanita sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, apa dia berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak berdosa. Karena memang dia punya waktu yang lapang. Jadi masalah, dia pingin sholat jam 3 kurang 10, tahu-tahu dia haid. Ketika jam 3 kurang 10, nah ini jadi masalah, ya. Ya.
Maka saya katakan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi ulama yang mengatakan siapa wanita yang sempat dapat waktu salat zuhur meskipun dia haid jam 1, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Mengqadha. Ya, pokoknya dia misalnya belum sempat salat zuhur, tahu-tahu jam 1 dia haid, seperti ini jam siang dia haid. Jam 12 azan zuhur, jam 1 dia haid, dia belum sempat salat zuhur, maka wajib mengqadha. Pendapat kedua, tidak wajib qadha. Nanti kalau dia bersih dia tidak perlu qadha. Kenapa tidak perlu qadha? Karena dia punya waktu salat luas. Dia boleh salat jam 2 ya. Ketika dia haid jam 1 ya enggak ada masalah. Dia tidak diwajibkan untuk waktu tertentu salat. Ya, karena waktu salatnya lapang ya. Dan tentu ini banyak dialami oleh para sahabiat di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak pernah berfatwa. Padahal ini perkara banyak terjadi di zaman Nabi SAW, namun Nabi tidak pernah berfatwa jika wanita misalnya haid jam 1, kemudian padahal sudah masuk waktu zuhur sejak sejam yang lalu, maka ketika dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat lebih kuat secara dalil karena tidak ada fatwanya dan juga waktu wanita memang luas. Namun yang saya lebih condong adalah pendapat yang ketiga yang merinci. Sebenarnya ini adalah bagian daripada pendapat ini sebenarnya. Yaitu jika wanita menunda-nunda, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jika seorang wanita dia nunda-nunda waktu salat zuhur, ternyata dia ingin salat jam 3 kurang 10 karena salat asar jam 3 ya. Kemudian dia ingin salat asar jam 3.10, ternyata jam 3.10 ingin salat, ternyata dia haid, maka kondisi seperti ini dia wajib untuk mengqadha. Kenapa dia wajib untuk mengqadha? Karena ketika tinggal 10 menit, dia sudah terkena kewajiban harus salat. Karena kalau dia tidak salat, waktu akan hilang. Beda ketika masih jam 1, ketika masih jam 2, dia belum tertentu harus wajib salat saat itu. Saya mudah-mudahan Ibu bisa paham ya. Saya ulangi. Wanita untuk salat zuhur sampai asar, dia boleh salat kapan saja. Dia boleh salat jam 1, dia boleh salat jam 2, dia boleh juga jam setengah 3, dia milih. Tetapi ketika waktu zuhur sudah mau habis, tinggal 10 menit, 7 menit, maka dia tidak ada pilihan. Dia harus salat ketika itu. Karena kalau dia tidak salat ketika itu, waktu zuhur akan habis. Nah, ketika dia tunda-tunda sampai waktu terakhir, tinggal 10 menit, atau 7 menit mau asar, kemudian dia ingin salat waktu itu, dan itu adalah waktu yang harus dia salat, tahu-tahu dia haid, maka ketika itu dia wajib untuk mengqadha karena dia sudah terkena waktu yang tidak ada pilihan. Dia harus salat ketika itu. Saya ulangi sekali lagi, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib salat bagi seorang wanita waktunya muwassa, waktunya luas. Zuhur jam 12, asar jam 3. Dia boleh salat kapan saja, dia boleh salat jam 1, dia boleh salat jam 12:04, dia boleh salat setengah 3, dia boleh salat jam 2, dan dia boleh bibis. Tetapi ketika sudah tinggal 10 menit, dia enggak ada pilihan lagi. Kalau sudah jam 3 kurang 10 menit lagi asar, atau jam 3 kurang 7 menit misalnya, maka tidak ada pilihan bagi dia. Dia tidak bisa nunda lagi. Karena kalau nunda lagi akan lewat waktu salat zuhur. Ketika dia nunda, dia tidak mau salat zuhur, sampai menjelang asar jam 3 kurang 10-an misalnya, dan dia ingin salat, tahu-tahu dia haid, maka kita bilang dia harus mengqadha. Kenapa? Dia telah melewatkan waktu-waktu yang sehingga dia terjebak pada waktu yang dia harus salat, dan dia sudah terkena waktu wajib salat, ternyata dia haid, maka ketika itu dia wajib mengqadhanya. Namun Allah alam secara umum para wanita tidak ada yang nunda-nunda sampai menjelang zuhur ya. Misalnya dia tahu-tahu mau salat jam setengah 3, tahu-tahu saya haid, maka tidak perlu mengqadha zuhur karena dia belum terkena kewajiban waktu tertentu untuk salat zuhur. Ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan dipahami oleh ibu-ibu. Tapi yang berikutnya sebaliknya ya, yang kedua, jika seorang wanita bersih di waktu asar, ya, atau ginilah, kondisi wanita bersih, dari 3 kondisi wanita bersih. Ada 3 kemungkinan ya. Bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Kemudian
bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sebelumnya. Sebagai contoh, dia bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Contoh, dia bersih di waktu subuh. Di waktu subuh. Apakah subuh bisa diqadha dengan isya? Jawabannya tidak. Ya, ingat, subuh tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak dengan isya. Demikian juga misalnya dia di waktu maghrib misalnya, di waktu maghrib. Maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Dengan sholat sebelumnya. Jamak dengan asar. Maka ketika dia bersihnya di waktu seperti ini, apa yang dia wajib sholat? Ya, dia cuma wajib sholat di waktu dia bersih tersebut. Maka hanya wajib sholat yang dia bersih pada waktu sholat tersebut. Saya contohkan seorang wanita, dia haid jam 5. Azan subuh jam 4.30, setengah 5. Kemudian dia bersih jam 5. Ya sudah, dia cuma wajib untuk sholat subuh. Dia jangan sholat isya lagi. Karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat isya. Sama, misalnya dia ternyata bersih jam 7 malam, yaitu di waktu maghrib. Isya jam setengah 8 misalnya. Ya berarti dia cuma wajib sholat maghrib. Tidak perlu dia sholat asar. Karena sholat maghrib tidak bisa dijamak dengan waktu sebelumnya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Contoh. Bersih di waktu isya. Nah, kita tahu isya ini bisa digabung dengan maghrib. Bisa dijamak takhir. Maghrib bisa tarik ke isya. Contohnya lagi, bersih di waktu asar. Nah, pertanyaannya, apakah harus mengqadha? Apakah harus sholat isya dan maghrib? Atau isya saja? Sama. Kalau dia bersih di waktu asar, apakah harus sholat asar dan zuhur? Atau asar saja? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat jika seorang bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan waktu sholat sebelumnya, maka dia wajib untuk sholat dua-duanya. Dalam kondisi ini, kalau dia bersih di waktu asar, maka dia juga harus sholat zuhur dan asar. Kalau dia bersih di waktu isya, dia harus sholat isya dan maghrib. Kenapa? Karena menurut mereka, waktu zuhur dan asar waktu satu kesatuan. Makanya boleh jamak takdim dan jamak takhir. Demikian juga maghrib dan isya satu kesatuan waktunya. Sehingga boleh jamak takdim, jamak takhir. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian salaf mengatakan tidak. Dia hanya wajib mensolat pada waktu yang dia bersih tersebut. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya dia wajib untuk solat di waktu tersebut ya. Tetapi kalau seorang wanita ingin menggabungkan antara solat ini dan solat sebelumnya, maka itu lebih afdal karena banyak sahabat yang berfatwa demikian. Mereka berfatwa bahwasanya, dan ini pendapat jumhur ulama, jika seorang wanita bersih di waktu asar, maka hendaknya dia salat asar dan zuhur. Ya. Itu aja. Cuma dia salat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian salat asar 4 rakaat. Jika dia bersih di waktu isya, maka dia salat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian salat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena waktu asar dan zuhur adalah dua waktu yang kesatuan. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Demikian juga
waktu maghrib dan isya satu kesatuan, bisa jamak takdim, jamak takhir. Sehingga ketika seorang bersih di waktu asar, dia salat zuhur dan asar. Jika bersih di waktu maghrib dan waktu isya, dia salat maghrib dan isya.